Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Binti Umi Latifah dengan NPM 19.1.03.02.0092 dan juga rekan saya Karisma Nur Nabila dengan NPM 19.1.03.02.0102. Pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web 1. Ini adalah profil dari kami anggota kelompok 1, yaitu saya Binti Umi Latifah dan juga rekan saya Karisma Nur Nabila. Selamat datang di website kami. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 2D Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemokan langkah-langkah menjalankan sebuah web yang benar dan juga penjelasan coding dari masing-masing tampilan web. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Binti Umi Latifah dengan NPM 19.1.03.02.0092 dan juga rekan saya Karisma Nur Nabila dengan NPM 19.1.03.02.0102. Nah, langsung saja di sini saya akan mendemokan web yang sudah kami buat. Di sini adalah tampilan dari home dari web kami. Kami di sini membuat web untuk online shop Polaroid. Nah, ini adalah tampilan home atau tampilan utama dari web kami, di mana ada tombol button daftar dan juga tombol button login. Ada juga tombol pendaftaran, home, galeri, dan juga kontak us. Di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu untuk masing-masing dari tombol tersebut. Untuk tombol daftar, maka akan muncul seperti ini. Sedangkan untuk tombol login akan muncul seperti ini. Jika diklik kembali, maka akan kembali pada home. Lalu kita beralih ke galeri, maka akan muncul seperti ini, yang dimana di dalamnya ada foto dari katalog Polaroid. Setelah itu, jika ingin pesan, maka bisa pesan atau klik di sini. Maka akan muncul untuk list pesanan barang cetak dan bisa diisi sesuai pesanan. Lalu ada rekap data pesanan. Yang terakhir ada kontak us. Nah, di sini adalah tentang kami dan juga Polaroid ini. Di sini saya dan juga Karisma. Ini adalah profil dari kami. Setelah itu ada sosial media kami juga bisa dilihat. Setelah itu ada komen atau masukan yang bisa teman-teman kirim. Lalu langsung saja untuk demo yang pertama. Nah, pada tampilan home ini, di sini ada daftar dan juga login. Nah, ketika sudah memiliki akun, kita bisa langsung login. Tetapi ketika belum memiliki akun, kita harus daftar terlebih dahulu. Di sini kita bisa daftar, klik nama lengkapnya, lalu email aktif. Setelah itu username yang ingin digunakan dan juga passwordnya. Setelah itu klik daftar, maka akan muncul tampilan login di mana kita harus memasukkan username yang sudah kita daftarkan tadi. Kita coba. Lalu setelah itu klik login, maka akan muncul pesan Anda berhasil masuk. Lalu ada tampilan klik di sini untuk melanjutkan. Nah, akan diarahkan pada web galeri, yaitu yang di dalamnya ada foto katalog Polaroid. Setelah itu, jika ingin pesan, lalu bisa klik di sini. Nah, tapi untuk tampilan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Karisma. Di sini saya akan kembali pada menu home untuk menjelaskan codingnya. Nah, untuk yang pertama ini adalah home.html. Di sini ini adalah coding dari home.html. Untuk coding ini adalah untuk menambahkan background
belakangnya ini adalah backgroundnya, itu bisa dituliskan seperti coding ini. Lalu untuk home Polaroid ini merupakan judul atau ini merupakan judulnya home Polaroid Word. Lalu untuk CSS-nya ini di sini kami menggunakan file home.css. Biar saya bukakan terlebih dahulu. Nah, ini adalah coding home.css. Lanjut, ini ada icon ini untuk tampilannya. Ini untuk icon ini. Setelah itu di sini ada kelas main yang di dalamnya ini ada pendaftaran, home, galeri, dan kontak us, di mana pendaftaran nanti akan langsung mengarah pada daftar.php. Untuk home juga begitu, home.html. Untuk galeri, galeri.html. Untuk kontak us yaitu kontak.html. Setelah itu ada kelas title. Di sini ada judulnya Welcome to Polaroid World, dan di sini menggunakan H1 tulisannya, lalu posisinya di tengah atau center. Setelah itu ada kelas button yang ada tombol daftar dan juga login, di mana untuk tombol daftar ketika diklik daftar maka akan langsung mengarah ke menu atau web daftar.php, sedangkan untuk login langsung mengarah ke index.php. Nah, sekarang kita coba lagi apakah sama. Untuk daftar ketika diklik daftar, nah ini daftar.php, sedangkan untuk login ini index.php. Setelah itu ada daftar.php. Untuk daftar.php ini codingnya untuk coding icon ini. Lalu untuk setelah itu ada ini seperti yang di home.html tadi. Setelah itu di sini ada file CSS yang lain. Di sini kami membuat file lagi yaitu style.css, dan akan saya bukakan. Nah, ini adalah coding untuk style.css-nya, di mana di sini ada kelas container. Nah, di sini kelas container ini untuk apa itu codingnya bisa dilihat. Setelah itu di sini ada, jika diklik daftar maka actionnya langsung ke index.php. Kita coba daftar, nah maka langsung ke index.php. Setelah itu ada juga ini untuk judulnya pendaftaran atau tulisannya pendaftaran. Setelah itu di sini ada teks untuk mengisi daftarannya. Kita lihat. Nah, untuk ini codingnya adalah ini. Sampai sini ada nama, email, username, dan juga password. Setelah itu ketika diklik login maka akan langsung ke index.php. Lanjut untuk coding berikutnya yaitu index.php. Di sini sama untuk background. Ini untuk judulnya, ini CSS-nya sama seperti yang daftar.php yaitu style, ini 2.css. Lalu ini untuk icon yang di pojok kiri itu. Setelah itu ini ada kelas container. Yang pertama ada silahkan login. Ini untuk tulisan ini menggunakan coding ini. Setelah itu jika diklik login maka akan langsung ke atau actionnya langsung login.php. Setelah itu ada label, username, dan juga password, di mana
ketika username dan passwordnya benar, maka akan langsung masuk atau akan langsung login. Tetapi ketika username-nya tidak diisi atau salah satu username atau passwordnya tidak diisi, maka akan muncul pesan username dan password harus diisi. Sekarang kita coba masukkan username-nya tadi, lalu passwordnya kita coba kosongkan, lalu klik tombol login. Nah, akan muncul pesan username dan password harus diisi. Ketika kita sudah mengisinya, lalu klik login. Nah, di sini ada tulisan Anda berhasil masuk. Klik di sini untuk melanjutkan. Di sini untuk kodenya bisa dilihat pada coding login.php ini. Nah, ini untuk codingnya ini untuk koneksi, membuat koneksi terlebih dahulu, yaitu koneksi.php. Ini untuk koneksinya dengan database-nya, yaitu login. Setelah itu ketika username dan passwordnya itu benar, maka akan muncul pesan Anda berhasil masuk. Lalu klik di sini untuk melanjutkan. Ini mengarah ke galeri.html. Tetapi ketika username atau passwordnya itu salah, maka akan muncul pesan username dan password salah. Kita coba kembali, lalu kita coba passwordnya salah, klik login. Nah, username dan password salah. Lalu klik di sini, maka akan langsung ke halaman galeri, yaitu yang di dalamnya ada beberapa katalog Polaroid yang ada ukuran 6x9, 7x9, 7x7, 8x8, dan ada poster juga, buku album, lalu penjepit Polaroid yang ukurannya 4R, 10R, dan juga 20R. Lalu untuk coding galerinya bisa dilihat pada layar ini. Untuk bagian kontennya ada kelas kontainer, ada katalog Polaroid. Di sini ada 4 kolom. Maksudnya ini ada 4 kolom, ini 1, 2, 3, dan juga 4. Setelah itu di sini ada sebanyak 12 foto. Untuk codingnya yaitu emd src. Emd ini merupakan lokasi dari foto tersebut. _1 ini adalah nama dari fotonya. .jpeg ini adalah format dari fotonya. Jika fotonya itu formatnya JPG, maka bisa ditulis JPG. Namun di sini formatnya itu JPEG, maka ditulis JPEG. Untuk codingnya sama 12 foto tersebut. Yang membedakan hanya nama dari fotonya ini sampai 12. Setelah itu jika diklik pesan tombol button pesan klik di sini ini, maka akan langsung ke indeks aksinya index.php. Ini untuk selanjutnya ini akan diterangkan oleh Karisma Nurnabila. Baik, terima kasih Mbak Binti untuk penjelasannya. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan website yang telah kami buat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karisma Nurnabila dengan NPM 19.1.03.02.0102 kelas 2D. Jadi, ini merupakan website yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web 1, tugas UAS. Jadi, di sini kami membuat website pemesanan barang cetak. Barang cetak itu apa? Yang kami jual di sini yaitu ada Polaroid dan juga poster, dan tentunya untuk mempermudah customer dalam berjualan atau dalam mereka untuk
membeli. Jadi di sini kami membuat suatu website untuk mempermudah mereka, karena di sini kami tidak hanya melayani customer tapi juga membuka lowongan untuk reseller. Jadi tidak hanya menjual biasa saja, namun nantinya orang lain juga dapat berjualan seperti kami. Jadi akan ada customer dan juga akan ada reseller nantinya. Baik, saya akan langsung ke form galeri, ke web galerinya, karena form sebelumnya telah dijelaskan oleh Mbak Binti. Jadi di sini saya sudah pernah daftar sebelumnya, jadi saya langsung login saja. Baik, ini merupakan tampilan dari katalog Polaroid. Jadi di katalog Polaroid ini isinya itu apa? Isinya ukuran-ukuran dari berbagai Polaroid yang kami jual. Ada ukuran 6x9, 7x9, 7x7, 8x8, dan ukuran lainnya, yaitu ukuran yang lebih besar dari ukuran foto Polaroid biasanya. Itu ada 4R, ada 5R, ada 10R, ada 20R. Banyak variannya. Dan kami tidak hanya menjual ini saja, namun nantinya ada buku album. Apa itu buku album? Jadi buku albumnya itu nanti digunakan untuk meletakkan Polaroid, foto-foto Polaroid yang telah dipesan oleh customer, supaya nantinya juga tertata rapi dan awet sampai nanti. Baik, setelah customer nanti masuk ke halaman web ini, mereka akan melihat apakah model atau ukuran mana yang sesuai dengan kemauan saya. Jadi mereka melihat lebih dahulu, memahami, dan setelah mereka mengerti, jadi mereka udah memastikan saya akan pesan dengan ukuran ini, saya pesan Polaroid dengan ukuran ini, atau mungkin saya akan pesan poster dengan ukuran ini. Nah, jadi setelah mereka memutuskan akan membeli dengan ukuran apa, mereka akan atau bisa klik di bawah sini, ada button klik pesan, klik di sini. Setelah itu akan masuk ke halaman web selanjutnya, yaitu tentang list pesanan barang cetak. Ini merupakan form list pesanan barang cetak. Jadi nantinya customer yang akan membeli suatu produk dari store kami ini, mereka akan mengisi terlebih dahulu identitas mereka tentunya, dengan ID nama pesanannya, nanti nama customer. Jadi nama customer ini yaitu nama orang yang akan membeli nanti, jenis cetak, dan mereka akan memilih antara Polaroid atau poster dengan detail di sini merupakan deskripsi pesanan. Jadi misalkan ya, customernya pesan jenis cetak poster, jadi untuk detailnya mereka akan mencari ukuran poster yang tadi, contoh ukuran poster ukuran 5A3 gitu ya, dengan jumlah 10 foto. Tinggal tulis detailnya, atau mungkin kan nanti saya mau Polaroidnya atau mungkin posternya full ya, full foto atau full kertas, itu bisa. Atau mungkin saya mau dikasih background ujung-ujungnya, pinggirannya, itu juga bisa. Jadi semua detail yang ingin customer sampaikan nanti tinggal mereka klik di bagian deskripsi pesanan tersebut. Dan tak cuma di situ, nanti pun rekapan dari data pesanan customer akan masuk di tabel yang telah tersedia, yaitu di bawahnya langsung ya. Jadi nanti customer yang sudah melis pesanan dapat melihat pesanan mereka di dalam tabel tersebut, dari nama, jenis cetak yang mereka pilih, detail, dan mereka pun juga dapat mengedit ataupun menghapus. Jadi kalau misalkan mereka nanti ada kesalahan atau mungkin ada yang ingin dirubah, itu bisa diedit ataupun langsung bisa dihapus juga bisa, kalaupun ingin cancel pesanan. Setelah itu mereka dapat masuk ke kontak use. Kontak use di sini tidak hanya digunakan saat mereka
telah selesai dalam bertransaksi atau mungkin dalam mereka melis pesanannya. Namun apabila nantinya mereka masih bingung, jadi pas ingin pas ingin pesan tapi mereka bingung ini caranya bagaimana, saya ingin join reseller, saya ingin begini ya, sebelumnya mereka pastinya akan bertanya ke admin store ini. Nah, jadi sebelum mereka mengisi, mereka dapat mengklik kontak use ini, seperti ini tampilannya. Jadi di kontak use ini berisi tentang deskripsi dibuatnya website ini. Seperti pada tampilan, untuk gabung reseller tinggal klik saja di ujung sebelah kiri ini, nanti akan masuk ke form gabung reseller. Dan untuk ini adalah profil dari owner atau admin dari store ini. Yang pertama tentunya ada Mbak Binti Umi Latifah, dan ada saya sendiri Karisma Nur Nabila. Jadi nantinya customer yang kebingungan dalam berniaga atau mungkin mereka bingung dalam pemesanan, nanti dapat chat ataupun dapat konfirmasi salah satu admin ini, bisa dengan Mbak Binti atau mungkin bisa dengan saya sendiri. Dan pastinya untuk mempermudahkan customer juga, di sini saya dan Mbak Binti menaruh sosmed atau sosial media kami, jadi mereka dapat mengikuti dan juga dapat mengerti perkembangan dari store yang kami buat ini tentunya. Dan tak hanya itu, di sini kami menyediakan kolom komen. Jadi kalaupun nantinya ada kesalahan dari kami atau mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati customer, mereka dapat menuliskan nama dan juga email mereka dan komentar yang akan mereka sampaikan, atau mungkin pesan-pesan atau mungkin kritikan. Kami siap menerima dan nantinya tinggal dikirim, dan data yang telah mereka ketik ini nantinya akan masuk ke dalam aplikasi ataupun sistem yang telah kami buat. Jadi kami dapat mengerti apa yang mereka telah kirimkan untuk store kami supaya lebih baik lagi. Nah, terima kasih. Jadi di sini saya telah menjelaskan tentang jalannya aplikasi ini nanti. Setelah dari galeri akan masuk ke kontak use. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kode dari setiap halaman form ini tadi, halaman website ini tadi. Oke, sekarang kita masuk ke galeri terlebih dahulu. Jadi di katalog Polaroid ini itu ada beberapa banyak foto dan keterangan, dan tentunya bagaimana cara membuat halaman seperti ini. Pastinya saya di sini menggunakan software Notepad. Dapat juga menggunakan Sublimate, tapi di sini saya menggunakan Notepad++. Jadi untuk halaman katalog Polaroidnya ini saya menggunakan HTML. Jadi sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan tentang HTML itu sendiri secara singkat, karena kelompok saya ini menggunakan HTML dan juga menggunakan PHP. Jadi sebelum saya lanjut penjelasan di kodenya, saya akan menjelaskan dengan singkat apa itu HTML dan apa itu PHP. Baik, sebelumnya saya ubah untuk tampilannya. Webnya ada di sebelah kiri dan codingnya di sebelah kanan untuk memudahkan saya dalam menjelaskan kode-kode yang telah saya dan Mbak Binti buat untuk membuat website ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan HTML dan juga PHP itu sendiri. Jadi HTML adalah bahasa markup yang berfungsi untuk membuat kerangka pada website. HTML ini merupakan bagian dari front end development, sehingga merupakan bahasa pemrograman yang wajib dipelajari. Dan di HTML ini nanti saya juga menggunakan CSS.
Jadi adanya tampilan seperti ini itu saya juga menggunakan CSS. Apa itu CSS? Jadi untuk CSS itu sendiri adalah bahasa coding style sheet, dan biasanya itu digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML itu sendiri. Jadi fungsinya CSS ini itu untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Tampilan kayak contohnya itu CSS ini tampilan desain hanya untuk desainnya, dan HTML-nya itu nanti kerangka-kerangkanya. Jadi apabila nantinya CSS sama HTML ini digabung, terciptalah seperti website yang telah kami buat ini. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang HTML ini terlebih dahulu saja. Jadi di web bagian katalog Polaroid ini kami menggunakan HTML seperti yang telah terlihat pada tampilan ini. Doctype HTML ini itu merupakan deklarasi untuk mendefinisikan dokumen ini menjadi HTML. Karena kalau tidak nanti mungkin dapat berubah menjadi PHP, tapi PHP pun nanti ada kodenya sendiri yang akan saya jelaskan di akhir nanti. Jadi tag HTML ini merupakan tag pembuka untuk membuat dokumen HTML. Setelah HTML ada head. Head itu apa? Head itu informasi meta tentang dokumen. Jadi dokumen-dokumen di bawahnya ini seperti link rel icon, tipe image. Nah, ini link rel ini icon tipenya yaitu image JPEG. Ini merupakan kode untuk menampilkan ini, kode di atas tampilan tab ini. Ada gambar Polaroidnya. Jadi ini tuh seperti kode untuk logo di atas websitenya itu nanti. Setelah itu title ini merupakan judul halaman yang nantinya akan ditampilkan di browser. Nah, seperti contohnya ini. Di sini di kode saya menuliskan galeri Polaroid World, dan di sini di tabnya ini muncul sama galeri Polaroid World. Setelah itu ini kode-kode lainnya yang berhubungan juga dengan web ini nanti. Dan ini merupakan link dari CSS. Jadi CSS yang saya buat untuk mendesain halaman ini nanti yang akan saya jelaskan setelah ini. Jadi di bagian body tadi, jadi body ini merupakan tempat dibuatnya semua konten website menggunakan HTML. Jadi isi-isi dari setiap bagian ini itu berada di kode body seperti bagian konten ini. Untuk apa sih fungsi div class ini? Jadi fungsi div class ini itu nanti digunakan untuk kelas di CSS itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan juga. Jadi di sini ada H1. H1 itu merupakan heading 1. Jadi seperti contohnya itu di Word itu kan juga ada heading 1, heading 2, heading 3. Jadi intinya ini sama. Apabila saya menuliskan di sini H1, jadi ini merupakan heading 1. Heading 1 dengan ukuran segini, nanti heading 2, heading 3 itu ukurannya juga semakin membesar. Jadi heading ini ada sampai 6. Jadi ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Setelah itu di sini ada center. Center itu untuk tengah. Jadi tulisannya dibuat ke tengah, center. Sama seperti fungsi yang ada di Word, center, contoh di tengah. Setelah itu
itu ada BR. BR apa itu? BR itu untuk membuat garis baru. Garis seperti yang terlihat pada tampilan ini. Lanjut ke bawahnya. Jadi bisa dilihat di sini image IMG, terus ini itu merupakan deskripsi atau nama dari foto ini. Jadi foto pertama ini namanya 1 dengan tipe formatnya JPEG, dan yang kedua sama sampai ke nomor 12. Jadi 1, 2 ini urut sampai nomor 12. Apabila nanti salah penulisan juga nantinya pada halaman salah. Setelah itu ada from action index PHP. Jadi tujuan from action ini untuk masuk ke halaman selanjutnya. Contohnya seperti yang ini tadi, pesan klik di sini. Ini merupakan jalan yang inti dari tugas ini untuk menjelaskan bagaimana dari halaman 1 dapat masuk ke halaman lainnya. Jadi ini merupakan menggunakan ini tadi. From action. Jadi saat nantinya customer mengklik pesan di sini akan masuk ke halaman selanjutnya. Jadi tujuannya itu adalah untuk memasukkan kode seperti ini. Ini indeks PHP, di sini ada juga ini. Jadi saat diklik akan masuk ke kode ini tadi seperti tampilannya. Dengan kelas button. Jadi ini merupakan button yang tadi. Setelah itu lanjut ke bagian CSS. Jadi di CSS ini sendiri yang telah saya jelaskan tadi, ini merupakan tampilan atau kode-kode untuk membuat tampilan dari HTML ini lebih menarik lagi. Contohnya seperti ini tadi, ada margin, padding, outline, dan ada font family. Font family itu untuk mengubah font pada teks. Jadi teks nama fontnya pun sama seperti pada Word. Ada Times New Roman, ada Calibri, ada Algertia atau yang lainnya. Dan pada bawahnya pun ada body, ada kelas container. Container ini merupakan kelas yang sebelumnya ada pada galeri tadi untuk letak desain di setiap body pada HTML itu tadi. Banyak ada water banner IMG untuk gambar-gambarnya tadi, dan semuanya ini merupakan tampilan dari CSS Gallery yang pastinya berhubungan dengan HTML itu sendiri. Jadi apabila CSS ini tidak dimasukkan ke dalam kode HTML-nya, tampilan yang akan dibuat tidak akan muncul seperti ini, tidak terlihat seperti ini. Jadi akan hanya putih polos saja tanpa ada tampilan-tampilan lainnya. Saya akan lanjut ke klik pesan di sini. Seperti ini. Jadi pada tampilan ini saya menggunakan PHP. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu PHP. PHP itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang artinya mampu menjalankan sebuah proses sesuai dengan perintah yang diberikan, sesuai dengan kode-kode seperti ini yang telah dibuat. Jadi proses yang dilakukan bahasa PHP dalam pemrograman website ini bisa berupa perhitungan, penyimpanan data, dan lainnya.
Dan PHP ini itu merupakan bahasa pemrograman yang terkait dengan server. Oleh karena itu penting untuk memastikan coding PHP yang digunakan atau yang kita lakukan, kita buat ini tepat agar website ini tidak mengalami kendala. Karena kalau ada satu kode salah, pasti nantinya website tidak akan berjalan dengan baik atau mungkin banyak yang error. Oke, lanjut. Ini merupakan tampilan dari PHP itu sendiri, kode-kodenya. Jadi ini ada tanda kurang dari tanda tanya PHP. Apa ini maksudnya? Jadi pada blok kode ini tuh agar sistem mendeteksi script kita sebagai PHP. Jadi dibuatnya ini itu gabungannya sampai sini, ini menandakan script ini itu sebagai PHP, bukan HTML biasa. Kalau HTML biasa tanpa ini, nantinya sistem akan membaca dengan maksud HTML, padahal kita menggunakan PHP. Jadi kita tulis seperti ini dalam setiap scriptnya. Setelah itu tanda seperti dolar ini itu merupakan otomatis akan mengkonversi variabel ke tipe data yang benar berdasarkan nilai atau value-nya. Seperti ini, MySQL sama dengan new MySQL localhost root. Wah, jadi ini itu merupakan data pada localhost dengan database ini tadi di localhostnya, dan sama di bagian bawahnya juga print ini bagian hit, ada link juga, ada title, ada div, H1, H2, form, tabel. Nah, tabel, jadi tabel ini yang akan lebih saya jelaskan. Di tabel ada TR itu merupakan kepanjangan dari tabel row, digunakan untuk membuat baris baru. Jadi baris baru pada halaman ini, cara membuatnya dengan kita mengetik TR dengan ditutup dengan garis miring TR juga. Setelah itu ada TD itu kepanjangan dari tabel data yang digunakan untuk membuat kolom-kolomnya, seperti contohnya ini ada nama terus titik 2, itu nanti akan menambah kolom yang akan ditampilkan pada web tersebut. Setelah ada TD, ada TR, sebenarnya juga ada lagi nanti TH. Nah, TH mungkin tidak saya masukkan ke kode ini. TH itu kepanjangan dari tabel heading yang digunakan untuk membuat judul sebuah tabel. Judul tabelnya seperti nomor, nama. Namun di sini saya tidak memasukkan kodenya. Setelah itu lanjut ke bagian ini, ada echo, forest. Ini merupakan tampilan dari database di PHPMyAdmin tentunya, untuk memasukkan kode-kode yang telah dibuat di PHPMyAdmin pada kode PHP ini. Setelah itu kita akan melihat pada tampilan koneksi tentunya. Jangan lupa apabila kita membuat suatu website dan itunya nanti akan berhubungan dengan penyimpanan data, kita akan
kita harus memasukkan koneksinya terlebih dahulu seperti ini. MySQL connect, MySQLi connect, localhost, root, login. Setelah itu ada PHP insert. Insert di sini digunakan untuk memasukkan data-data, yaitu data berhasil disimpan. Prosesnya untuk mendeteksi data itu apakah telah disimpan atau belum. Dan ada pun kode delete di sini pada aksi hapus. Jadi apabila kita menghapus salah satu seperti ini, datanya akan terhapus tentunya. Mohon maaf ada sedikit kesalahan. Apabila klik hapus nanti data akan terhapus. Setelah itu pada update ya. Update ini digunakan untuk mengedit tampilan. Jadi seperti contohnya ini, saya akan edit ID-nya menjadi 5, namanya menjadi nama lengkap. Dan saya memilih Polaroid, ukurannya sudah kita simpan. Seperti ini akan berganti namanya, nama saya, terus cetaknya akan ganti dan nantinya tersimpan kembali di PHP MyAdmin. Dan bagaimana tadi prosesnya update? Tiba-tiba ini kan ada di web bagian indeks, di indeks kenapa bisa dihapus, kenapa bisa diedit. Tentunya dengan ada kode seperti update, delete, terus lalu insert. Di sini ada kode yang sambung antara kode satu untuk ke kode yang lainnya. Dan ini sambungannya melalui header ini location index PHP. Jadi apabila kita menghapus data tersebut akan masuk ke dalam kode yang telah dibuat dengan nama seperti ini. Ini seharusnya indeksnya 2. Jadi nanti langsung terhapus, tadi ada kesalahan. Jadi pada update pun juga sama. Di update pasti ada lokasi kenapa tadi bisa berubah ke halaman selanjutnya. Yaitu di sini lokasi ke indeks ya. Jadi sambungannya di lokasi ini apabila kita telah mengupdate pasti nanti masuk ke halaman selanjutnya, halaman lain, dan setelah diupdate akan kembali ke halaman utama tersebut. Setelah itu lanjut ke apabila semua sudah selesai di bagian ini, kita akan masuk ke kontak use. Jadi kontak use ini yang telah saya jelaskan sebelumnya berisi tentang deskripsi. Baik, di kontak use ini yang telah saya jelaskan sebelumnya berisi tentang deskripsi, tentang nomor admin, nama-nama adminnya. Sebelumnya mohon maaf tadi saya belum menjelaskan tentang CSS pada tampilan list pesanan. Ini merupakan CSS-nya sama, isinya pun beberapa sama seperti CSS sebelumnya, hanya membedakan pada bagian kelas dan isi dalamnya tentunya, seperti width, padding, border, background, image, dan lainnya. Namun beberapa juga sama, dan untuk tujuan dan fungsinya pasti sama sesuai yang telah saya jelaskan tadi. Yang di sini menggunakan semua webnya menggunakan font Times New Roman.
Lanjut ke bagian kontak. Ini merupakan kode dari kontak, jadi menggunakan tipe HTML bukan PHP. Sama, ada head, ada body tentunya. Penjelasannya mungkin juga sama. Jadi di sini yang membedakan ada bagian menu di atas seperti yang ini. Di bagian home awal yang tadinya dijelaskan oleh Mbak Binti pun juga sama ada. Jadi di div class container ini merupakan kelas di CSS-nya nanti. Ini ada href. Jadi dengan nama pendaftaran ini, apabila pendaftaran ini nantinya saya klik, akan masuk ke form awal yang pendaftaran. Home pun sama, galeri pun sama. Jadi nantinya apabila customer sudah memastikan ingin membeli apa, ingin melist apa, mereka setelah mengklik kontak use akan langsung masuk ke galeri tentunya. Tapi apabila nantinya mereka belum login, mereka harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah mereka melistnya, nanti mereka dapat langsung masuk kembali ke halaman depan, yaitu ke home-nya dengan pilihannya ini sudah paten. Dan apabila nanti saya mengklik kontak use, keluarnya pasti halaman yang sama ini. Galeri masuknya sama galeri tadi. Home, pendaftaran sama juga. Jadi ada form BR tadi. Nah, ini ada P apa? P itu merupakan paragraf. Jadi seperti ini, setiap paragraf atau setiap kata yang diberi dengan kode P pasti itu nanti akan menjadi satu paragraf penuh. Seperti contohnya ini, terima kasih telah mengunjungi, ini satu paragraf. Di bawahnya ada dibuatnya web ini bertujuan, itu juga satu paragraf. Di bawahnya juga masih banyak kekurangan dalam web ini, itu juga dalam satu paragraf tentunya. Lanjut ke sini, response. Jadi response ini itu merupakan berisi tentang web-web atau halaman-halaman yang telah kami buat sebelumnya. Jadi dapat semuanya mereka mencari tentang tata cara dalam pemesanan, tata cara dalam hal lainnya, atau mungkin tentang barang-barang lain, nantinya bisa mereka cari di halaman yang telah kami post sebelumnya. Namun di sini kami hanya karena ini web baru, kami menuliskannya dengan nama-nama untuk memenuhi ulangan ini tadi. Ada ujian akhir semester 4, mata kuliah pemrograman web 1, jurusan Teknik Informatika, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Untuk gabung reseller, tinggal klik saja di gabung reseller ini, nanti akan masuk ke daftar seperti ini. Contohnya masuk ke href gabung reseller, yaitu di daftar. Lanjut ke bagian about writer. Ini merupakan tampilannya, mohon maaf apabila berkecil, ada kurang, itu ada kesalahan. Jadi di sini menambahkan bio, paragraf, nama. Setelah itu ini merupakan kode-kode atau link-link dari nama website ini, nama sosmed yang kami punya. Ini kita masukkan kodenya di dalam sini, href. Punya Mbak Binti juga sama. Setelah itu pada kolom komen ini kodenya sama juga, menggunakan H3, ada HR, ada TD. Jadi yang komponen telah saya jelaskan tadi dengan fungsi-fungsinya seperti yang telah saya jelaskan di awal tentunya.
Setelah itu, ini merupakan CSS dari kontak. Jadi tampilan CSS-nya dari halaman ini tadi ada colornya, kita menggunakan warna putih. Ada topic ini merupakan kelas-kelas di bagian HTML. Jadi bila seperti contohnya ini kelas bio. Jadi di sini bagian bio sama kan masuk ke sini nanti. Bio ada komen, ada input, ada, jadi warna yang merah ini itu merupakan kelas yang telah diketik dari form sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai website yang telah kami buat. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan dan mungkin memang website ini masih banyak kurangnya, masih banyak yang perlu kami perbaiki lagi. Tapi di sini di mata kuliah pemrograman web ini kami telah belajar banyak tentang cara membuat web, tentang cara mendesain, cara membuat suatu web dari kode HTML, bahkan PHP, tipe HTML, tipe PHP, cara membuat tabel, membuat halaman-halaman yang dapat divariasi seperti yang telah kami buat ini. Jadi ya memang mata kuliah ini bermanfaat dan kami berterima kasih untuk dosen kami yaitu Budara telah membimbing kami selama mata kuliah pemrograman web ini. Terima kasih untuk ilmu-ilmu yang telah engkau berikan. Kami mohon maaf kalau mungkin kami ada salah, dan kami mohon maaf kalau website ini mungkin banyak kurangnya dan perlu perbaikan lagi ke depannya. Terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.